Hai guys, kenalin aku Riza and welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku pengen bahas sesuatu yang kayaknya udah common banget deh di telinga kita, yaitu tentang healing. So, let's get started. Zaman sekarang istilah healing tuh kayaknya lagi in banget gitu loh. Healing itu sering diartiin sebagai jalan-jalan untuk melepas stres. Nggak peduli apakah stresnya bakal hilang sepas jalan-jalan atau enggak, intinya tetap jalan-jalan. Nah, padahal sebenarnya kalau pengen jalan-jalan, kita cukup pakai istilah vacation aja kali ya. Nah, kalau menurut kalian sebenarnya worth it nggak sih jalan-jalan untuk menghilangkan stres itu? BTW, sependek yang aku tahu, healing itu sebenarnya punya arti menyembuhkan. Nah, healing itu adalah suatu upaya yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan diri kita, entah dari luka batin, stres ringan, atau hal-hal lain yang mempengaruhi kondisi mental kita. Nah, kalau menurut aku sendiri, healing itu fokusnya adalah menyembuhkan dari dalam. Jadi tujuannya itu adalah benar-benar sembuh. Jadi kalau buat aku sendiri, makna healing itu benar-benar dimaksudkan untuk heal the pain. Jadi benar-benar menyembuhkan luka yang kita rasain. Healing bisa dilakukan dengan cara dari diri kita sendiri atau biasa disebut sebagai self healing, atau bisa juga kita minta bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, kalau menurut aku nggak worth it sih kalau kita jalan-jalan tapi stres kita nggak bisa sembuh, dan artinya itu kita gagal untuk heal the pain dong. Nah, untuk bisa heal the pain, kita tuh harus benar-benar menggali apa sih yang bikin kita sedih, terus apa sih yang bikin kita terluka. Luka atau kesedihan yang aku rasain ini bisa hilang dengan cara apa? Jadi, kita lebih sering membangun komunikasi, berdialog dengan diri sendiri untuk benar-benar tahu kita itu bisa healing dengan cara yang seperti apa. Contoh kasus adalah misalkan ketika ada seseorang yang nggak suka sama aku terus itu bikin aku down. Nah, cara healing terbaik menurut aku dan bagi aku adalah dengan cara bersikap menerima, ikhlas, dan memvalidasi perasaan orang lain, tapi menyadari juga bahwa perasaan orang lain itu bukanlah tanggung jawab atau urusan kita. Nah, di sini healing yang aku maksud adalah tentang menerima hingga sesuatu yang membuat kita terluka itu tidak terasa menyakitkan. Jadi benar-benar sembuh itu ya bagi aku. Nah, caranya itu bisa macam-macam, tergantung orangnya. Kalau aku sendiri, kalau dengan kasus yang seperti itu, aku akan lebih fokus terhadap apa value yang aku miliki, apa kelebihannya aku punya, terus aku lebih meningkatkan self esteem, biar kita nggak gampang gentar gitu loh, nggak gampang getir kalau ada seseorang yang nggak suka sama kita. Nah, selain itu juga itu bisa membuat kita lebih sadar bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol pendapat orang lain terhadap kita. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana respon kita terhadap itu. Gitu. Oke, jadi itu aja ya guys yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian suka dan enjoy sama videonya. Jadi kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share juga ke teman-teman kalian. Thank you.